Halo sob, balik lagi sama gue di Sakana Channel sob. Oke, kali ini sob gue akan balik ngonten lagi buat kalian semua ya. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya sob ya. Karena kalau udah badan sehat, gampang lah jadi buat nyari rezeki enak ya kan, buat aktivitas enak gitu kan. Apalagi buat progres-progres maru-maru kalian juga sob gitu. Oke sob, jadi gue akan ngonten lagi kali ini. Jadi gue lagi ada di indoor ya, dan depan gue nih ada Chanamaru YS Yellow Centarum, yaitu si Ryuma sob. Yang udah gue keep di gue keep sekitar udah berapa bulan sih ya? 4 bulan lebih lah ya. 5 atau udah lebih, udah termasuk lama nih dia. Itu cuma size-nya emang belum gede-gede banget gitu. Bahkan 30 cm juga belum ini gitu. Cuma dia udah punya cabung-cabung keringnya udah banyak banget sob. Tuh, waduh, ini kaca akuarium gue kotor sorry banget nih. Tuh lihat cabung-cabungnya tuh. Ya, cabung-cabungnya udah kering tuh, banyak banget. Udah naik ke atas nih yang sebelahnya tuh. Ya tuh, malah udah naik ke atas tuh. Ya, tipis-tipis naik ke atas. Dan ini juga nih muncul bar depannya mulai muncul gitu. Matanya udah nggak perlu diraguin lagi tuh, ini udah merah banget matanya. Mentalnya udah aman banget sob gitu. Oke, jadi gue sekarang lagi ada di indoor ya. Dan kali ini sih gue mau ngebahas tentang sharing-sharing santai aja lah ya, sharing santai. Dan gue ada yang komen juga nih di video YouTube gue, yaitu komennya adalah dia nanya, "Bang, gimana bang cara cepet ngeluarin cabung?" gitu. Oke, dia nanya cara cepet ngeluarin cabung ya. Kalau gue pribadi ya, video gue ini pengalaman gue pribadi semua ya. Pengalaman gue pribadi bener-bener yang berdasarkan yang gue rasain ya. Jadi untuk ngeluarin cabung ya, cabung pada Chanamaru ya, itu bakalan keluar di size 15 lah, 15 ke atas, 14, 15 tuh udah mulai tuh bisa keluar cabung gitu. Cuma kalau misalkan size baby gitu, masih size kecil, itu sulit, bahkan gak mungkin bisa keluar cabung sob ya gitu. Jadi kalau untuk di size segini nih ini size sekitar 17-18 nih, ini dia udah keluar cabung. Nanti bakal gue videoin ya. Nah, ini contohnya si Ryuma nih. Si Ryuma dia udah keluar cabung tuh, udah banyak banget ya. Bahkan cabungnya juga udah kering, udah tinggal ngisi potnya aja, ngisi pot hitamnya aja tuh buat si bunganya. Tuh. Cuma ini juga dia masih keluar cabung-cabung terus nih, khususnya di bar depan. Tuh, bar depannya udah mulai ya. Itu jadi cara cepetnya gimana? Kalau gue pribadi gue saranin, kalau kalian bener-bener pengen cepet banget keluar cabung, kalian taruh di outdoor sob gitu. Menurut gue pribadi ya, pengalaman gue pribadi selama gue treatment Chanamaru Yellow Centarum ya, khususnya ya Yellow Centarum, gue taruh di outdoor. Mau treatment galon atau pakai tank itu bebas, serah kalian. Kalau gue pribadi pakai galon ya, karena yang gue taruh di outdoor nih size segini yang masih progres banget, under 20 cm ya. Jadi taruh di outdoor. Kalau gue pribadi pakai galon. Kalau kalian punya pakai tank ya, pakai tank juga nggak apa-apa, nggak masalah. Usahain kena sinar matahari. Cuma yang kalian harus perhatikan adalah ketika taruh di tank outdoor nih, kalian harus benar-benar ekstra hati-hati, karena bisa aja ikan kalian malah jadi kepanasan, bisa mati sob ya. Kena sinar matahari langsung, airnya kepanasan, airnya jadi suhunya tuh jadi naik, jadi panas, ikan kalian malah bisa jadi mati. Atau bisa juga jadi ikan kalian ini bisa jadi jadi mager atau mojok gitu. Biasanya kalau di outdoor nih dia mojok-mojok di atas kayak gini nih, dia jadi mojok aja kayak gitu. Itu bisa jadi kepanasan juga, atau memang si ikannya ini gak tahan kalau misalkan ditaruh di outdoor sob gitu. Karena ada juga ikan gue yang begitu. Contohnya ini dia nih, yang tadinya gue taruh outdoor, di outdoor dia malah jadi mojok di atas. Akhirnya gue taruh indoor lagi. Di indoor dia malah jadi aman banget tuh mentalnya malah jadi naik.
gitu sob. Jadi kalian perlu banget perhatiin Canamaru kalian kalau misalkan kalian ditaruh di outdoor gitu, karena udara dingin dia kedinginan, panas dia kepanasan gitu. Cuma kena sinar matahari itu sangat bagus banget, sangat baik buat si ikan, buat pertumbuhannya, kesehatannya, dan juga tentunya ngeluarin cabung bunganya sob. Kayak gitu. Itu ya menurut gue, taruh di outdoor itu salah satu yang terbaik buat buat ngeluarin cabung bunga gitu. Untuk selanjutnya menurut gue adalah pakan sob. Pakan. Nah, usahain pakan kalian itu pakan yang benar-benar ya khusus buat numbuhin cabung atau merangsang tumbuhnya cabung bunga gitu sob. Kan banyak banget nih macam-macam pakan sekarang, udah banyak banget lah. Ada pelet alap, ada pelet black diamond, ada pelet jahat dari Fajar Arif, ada pelet ya macam-macam lah, banyak banget lah pelet-pelet treatment. Kalian bisa pilih kayak gitu. Kalau gue pribadi, gue pakai pelet Fajar Arif sama pelet black diamond kayak gitu sob, buat cana treatmentan gue kayak gitu. Itu udah terbukti juga, itu bagus banget menurut gue. Ini gue pengalaman pribadi aja ya, itu udah bagus banget buat pertumbuhan cabung bunga. Kalau kalian mau pakai pakan alami, bang gue pengen pakai pakan alami aja, oke. Kalian pakai ulet Hongkong sob gitu. Kalau gue pribadi gue pakai ulet Hongkong ya, itu bener-bener cabung bunga tuh 1 bulan lah. 1 bulan tuh pasti ada perbedaannya gitu. Dari kalian pas masukin awal sampai 1 bulan itu pasti ada perbedaannya gitu. Cabung bunga mungkin muncul mulai tipis-tipis gitu. Dan kalian harus konsisten sob buat ngasih makan si ikannya gitu. Kalau misalkan kalian masih progres gitu, jangan mikirin harus dipuasain dulu segala macem sob, udah kasih aja gitu. Kalau misalkan pakan alami ya ulet Hongkong, menurut gue ya ulet Hongkong tuh udah oke banget sih. Ulet Hongkong karena kaya protein, dan buat nubuhin cabung bunga kan perlu protein sob ya, protein yang banyak buat si ikan biar tumbuh cabung bunga. Nah makanya ulet Hongkong tuh cocok banget buat pertumbuhan cabung bunga, itu menurut gue. Terus yang selanjutnya adalah settingan tank tuh nggak perlu mungkin air ya sob ya, air. Settingan tank kalau misalnya gue di galon kan ya udah galon kayak gitu aja kan, isinya air. Nah kalau untuk air sendiri gue pernah coba pakai air ketapang dan juga air bening gitu, dan hasilnya sih menurut gue ada sedikit perbedaan di air ketapang gitu. Kalau misalkan kalian pakai air bening, pas dikeluarin misalkan 1 bulan nih pakai air bening, kalian keluarin, kalian lihat di tank display gitu, jadi warnanya tuh kayak buluk gitu. Cuma cabungnya ada sob, cuma warnanya aja jadi buluk. Cuma kalau misalkan kalian pakai ketapang tipis gitu, tipis ya, nggak pekat ya, nggak pekat, tipis aja, ketapang tipis, taruh di outdoor, itu buat si ikannya itu malah pas kalian keluarin setelah 1 bulan gitu, jadi lebih ada warnanya lah gitu sob, ada warnanya dikit aja, ada warnanya, nggak buluk-buluk banget gitu. Cuma kan konsennya buat cabung bunganya ya. Kalau cabung bunganya dua-duanya oke gitu, mau itu pakai settingan air bening, mau pakai ketapang, itu dua-duanya udah bagus banget lah. Kalian bisa pilih atau sesuaikan. Kalau gue sendiri sih lebih memilih menyesuaikan dengan si ikannya gitu. Kalau ikannya udah cocok pakai air bening gitu, gue bakalan pakai air bening gitu. Kalau misalkan ikannya lebih cocok pakai air ketapang, ya gue bakalan pakai air ketapang. Terus kalau misalkan ada yang nanya, bang gimana sih caranya cocoknya tuh gimana, maksudnya si ikannya itu cocok, lu ngelihat cocoknya tuh kayak gimana. Jadi kalau gue pribadi adalah gue nyoba ikan ini, misalkan nih Ryuma, gue coba pakai air ketapang yang pekat banget gitu selama 1 bulan, dan gue lihat hasilnya gitu. Dan pas gue lihat hasilnya, si Ryuma malah jadi buluk nih, cabung bunganya malah jadi hilang, dan barnya malah jadi hancur gitu. Gue ganti settingan air bening selama 1 bulan. Gue lihat di 1 bulan berikutnya ternyata bagus nih pakai air bening. Ya udah gue milih treatmentnya buat
si ikan ini atau si Ryuma ini, ya pakai air bening aja kayak gitu sob. Itu buat cara misalnya ya, itu misalnya gue buat nentuin sih gimana caranya yang namanya menyesuaikan ikannya itu, kita memilih treatment yang menyesuaikan air buat si ikannya kayak gitu sob. Oke. Jadi nah ini gue belanja ke sini ya. Ini adalah contoh yang gue bilang cabung bunga tuh keluar pasti di size 15, 14 gitu ya. Nah ini dia nih. Tuh sob, cabung bunganya banyak banget ya. Tuh. Ini sorry banget kameranya ngegelin soalnya backgroundnya putih sob. Dan kena lampu juga. Cuma kalian bisa ngeliat lah, bisa ngeliat tuh ya, cabung bunganya udah banyak banget, udah tiap bar lah, ngisi tiap bar lah. Nah begitu, karena gua rehin dulu tuh cabung bunganya sob ya, udah banyak banget. Nah itu, nah ini adalah hasil treatmentan gua di galon sob. Di luar ya, di luar pakai air bening. Nih di luar pakai air bening kayak gini hasilnya. Tuh. Kenapa gue masukin ke dalam lagi? Karena gue lihat dia selama 1 bulan di luar dia tuh mojok sob, mojok di luar. Tuh cabung bunganya tuh ya banyak banget. Tuh dia masih agak takut-takutan karena emang baru kemarin tuh gue pindahin ke tank ini. Coba nih kita pancing lagi, mau nggak nih dia ini jadi masih takut-takutan banget, masih ya gitu, ada beraninya ada takutnya gitu, karena baru kemarin gue pindahin dari tank galon dari treatment galon gue di luar, gue pindahin ke sini gitu. Tuh lihat cabungnya tuh sob ya, cabungnya tuh di tiap barnya pekat. Dan itu dia ya kelebihan dari kita treatment di outdoor itu, bar pasti pekat sob, bar itu pasti pekat dan cabung itu pasti lebih keluar kalau di outdoor gitu. Jadi kalian bisa banget cobain treatment outdoor. Kalian lihat aja channel YouTube gua, tutorial gua cara gua gimana buat treatment outdoor. Tuh cabung bunganya sob, tuh dia masih takut-takutan. Nah tuh cabung bunganya kalian bisa lihat no. Ini size kecil loh sob, ini size kecil, ini size sekitar masih under 20, bahkan ya masih 17 mungkin menurut gue ya. Ini masih 17 cm nih, masih kecil banget gitu. Jadi itu tips dari gue buat gimana sih bang caranya buat numbuhin cabung di Chanamaru kayak gitu. Menurut gue ya itu, kalian taruh settingan outdoor ya, pakannya kasih pakan yang proteinnya tinggi, mau pakai pellet, mau pakai kalian lebih suka pakan alami atau pellet, itu bebas aja, opsional buat kalian karena udah banyak banget pellet-pellet yang bisa numbuhin cabung segala macem gitu. Itu opsional, terserah kalian. Pakai air juga, air mau ketapang mau bening itu terserah juga kalian. Kalian bisa menyesuaikan ikan kalian ini nyamannya di mana, dan caranya juga udah gue kasih tahu kayak gimana kayak gitu sob. Itu adalah tips-tips dari gue buat numbuhin cabung bunga dengan cepat gitu. Dan selebihnya ya udah sabar aja menurut gue, karena cabung bunga juga gak bisa gak sesimpel, prosesnya tuh gak sesimpel yang kalian bayangkan gitu, karena perlu waktu juga sob kayak gitu, karena perlu waktu juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian konsisten dengan treatmentan kalian, pasti hasilnya akan memuaskan juga sob. Oke sob, mungkin itu aja buat konten kali ini tentang gue balas komentar dari kalian ya, pembahasan tentang gimana sih cara numbuhin cabung bunga. Oke, jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel ini untuk bantu terus support gue buat bikin konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.